Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membuat Japanese cotton cake yang rasa pandan ya teman-teman. Ini yang pasti rasanya benar-benar lembut ya teman-teman. Mantap banget rasanya, pas juga manisnya dan terasa sekali ya rasa pandannya ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya, yuk intip bahan dan cara membuatnya, atau juga bisa dilihat di description box di bawah ini ya teman-teman, biar lebih jelasnya juga. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya kurang lebih seperti video sebelumnya coklat cotton cake ya teman-teman. Yang pertama di sini ada susu cair sekitar 90 ml. Selanjutnya ada minyak makan atau minyak goreng sekitar 55 sampai 60 ml ya teman-teman. Selanjutnya ada 5 butir telur ayam, nanti kita pisahkan antara putih dan kuning telurnya. Selanjutnya ada gula pasir sekitar 95 gram ya teman-teman. Kemudian ada tepung terigu sekitar 90 sampai 95 gram juga. Di sini saya pakai pro rendah segitiga biru. Kemudian ada garam secukupnya. Selanjutnya di sini ada lemon ya teman-teman. Nanti kita pakai sekitar 1 sendok teh saja. Dan kalau tidak punya boleh menggantinya dengan jeruk nipis atau cream of tartar. Dan yang terakhir ada pasta pandan secukupnya juga. Yang pertama-tama kita panaskan minyak goreng atau minyak makan sebentar saja ya teman-teman. Dan setelah mendidih atau bergelembung seperti ini, kita matikan apinya, kita sisihkan sampai agak hangat ya teman-teman. Sambil menunggu minyaknya agak hangat, kemudian kita pisahkan antara putih dan kuning telurnya. Ambil minyak yang sudah hangat tadi, kemudian kita masukkan ke dalam wadah ya. Dan selanjutnya masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya sambil diaduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Dan setelah sudah tercampur seperti ini, kita sisihkan, kemudian kita ambil kuning telurnya, lalu kita campurkan dengan susu cairnya. Tuangkan susu cairnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Dan setelah sudah tercampur seperti ini, kita masukkan campuran minyak dan tepung terigu tadi ya teman-teman. Kita masukkan secara sedikit demi sedikit juga sambil diaduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata seperti ini, kita sisihkan sebentar, kemudian kita buat adonan putih telurnya. Masukkan putih telur tadi ke dalam wadah mix. Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, pelan-pelan menggunakan kecepatan tinggi sampai putih berjejak ya teman-teman. Sambil di mixer seperti ini, kita masukkan gulanya secara bertahap ya teman-teman, sekitar 2-3 kali. Selanjutnya kita masukkan garam sedikit saja ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh perasan lemon ya teman-teman. Kalau tidak punya boleh juga di skip ya. Setelah sudah berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Sediakan adonan kuning telurnya, kemudian kita ambil secara bertahap adonan putih telurnya ya teman-teman, sekitar 1-2 sendok makan terlebih dahulu, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Lakukan sampai habis ya teman-teman.
Setelah adonannya sudah tercampur seperti ini, kemudian kita masukkan pasta pandan secukupnya. Untuk ukuran loyangnya ini sekitar 20 x 20 x 10 cm ya teman-teman. Saya sudah olesi dengan butter secukupnya dan sudah dialasi dengan baking paper di bawahnya. Lalu kita tuangkan adonannya ya teman-teman. Kemudian adonannya kita hentak-hentakan seperti ini agar udaranya tidak terperangkap di dalam adonannya. Sebelum dipanggang, ini ovennya saya sudah panaskan terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara panaskan air sampai mendidih sekitar 1-2 cm menggunakan wadah yang lebih besar dari loyangnya ya teman-teman. Kita akan panggang dengan suhu sekitar 160 derajat dengan api atas bawah selama 30 menit dan api bawah selama 20 menit dengan total 50 menit ya teman-teman, atau tergantung dari oven teman-teman saja. Oke, dan seperti ini hasilnya ya teman-teman. Setelah sudah hangat, kita akan balik dan kita keluarkan baking papernya. Oke, ini dia pandan cotton cake-nya ya teman-teman. Ini teksturnya benar-benar lembut dan pas juga manisnya. Dijamin tidak nyesal kalau buat seperti ini ya teman-teman. Bisa dijadikan cemilan keluarga dan insya Allah seluruh keluarga sangat suka. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya.